Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat Islam dan iman. Karena kedua nikmat itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan mulia ini. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah rumah dari rumah-rumahnya. Karena kedua nikmat ini, iman dan Islam, itulah yang menjadikan kita saling mencintai. Salat bersalam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baru saja melaksanakan ibadah yang agung, ibadah kurban, yang mana itu adalah salah satu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Nabi Ibrahim telah membuktikan cintanya kepada Allah, di mana dia mendahulukan ketaatan kepada Allah, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dari cinta tabiat, cinta seorang bapak kepada anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala ganti kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah dalam menjalankan perintahnya ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, diganti dengan sembelihan yang agung. Allah, kita disyaratkan untuk ibadah kurban. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita, terutama ibadah kurban yang telah kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam safari dakwah kali ini ke Sungai Penuh,
Insyaallah kita akan melakukan beberapa kegiatan. Pagi ini adalah kajian dengan judul Cintailah Saudaramu Muslim, Allah akan mencintaimu. Hakikat dari cinta seorang muslim dengan muslim yang lain adalah cinta karena Allah, bukan cinta karena dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mendasari bahwa dasar dari cinta kita itu adalah iman. Persaudaraan dan persahabatan kita, hubungan satu sama lainnya didasari oleh iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Hanya saja, innama adalah adadul hasr, yaitu kata yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang dibatasi. Innamal mu'minun ikhwah. Hanya saja orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaranya ini didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manifestasinya adalah ridha terhadap kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya, karena kebaikan dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Larangan ini menunjukkan perintah dari lawannya, yaitu perintah untuk bersatu. Maka persatuan itu tidak akan bisa terjadi dengan baik kecuali dengan rasa cinta. Bercerai-berai, perselisihan itu akan menjadikan rasa kebencian antara satu sama lainnya. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk saling mencintai. Dengan saling mencintai kita bersatu dan tidak bercerai-berai. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang mukmin itu satu sama lainnya sebagai pelindung. Dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala firman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd.
orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali, pelindung, yang mencintai, yang loyal kepada sebagian yang lain. Pelindung bagi orang mukmin yang lain tidak akan bisa terjadi kecuali dengan menumbuhkan rasa cinta satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya dan mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada saudaranya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Ihsan adalah melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya. Berbuat baik kepada yang lain, menumbuhkan rasa kepedulian kepada yang lain, itu adalah ihsan. Dan itu tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali didasari oleh rasa cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak menjelaskan hal ini. Di mana kita harus mencintai sesama muslim. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antaramu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia mencintai untuk saudara, untuk dirinya kenyamanan, maka dia pengen melakukan kenyamanan untuk saudaranya. Dia mencintai untuk dirinya ketentraman, tidak ada kegaduhan, maka dia berupaya untuk mewujudkan hal yang sama untuk saudaranya. Bagian dari itu juga ketika kita ingin bagaimana kita tetap berada di atas agama yang lurus, di atas ajaran Rasulullah SAW, di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kita inginkan, maka merupakan kesempurnaan keimanan kita. Kita juga berupaya bagaimana saudara-saudara kita juga seperti itu. Maka disitulah dalam agama kita tegak amar ma'ruf nahi munkar.
Itulah dasar kenapa dalam agama kita ini adanya upaya amar ma'ruf nahi munkar. Ada dalam rangka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena seorang muslim dia mencintai dirinya untuk selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Maka begitu juga yang diharapkan untuk saudara-saudara yang lain. Sehingga ketika dia melihat saudaranya terjerumus dalam maksiat, dia nasihati. Ketika ada potensi-potensi kebaikan, dia ajak. Karena itulah yang diinginkan untuk dirinya, maka dia juga inginkan itu pada saudaranya. Sebagaimana sesuatu yang tidak diinginkan untuk dirinya, dia juga tidak inginkan untuk saudaranya. Dia tidak ingin adanya kebisingan yang dia dengar. Maka dia juga tidak melakukan kebisingan yang bisa mengganggu orang lain. Subhanallah, kalau kita lihat ini saja hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka dimanapun seorang mukmin berada, dia menjadi sebuah sumber kenyamanan. Karena dia selalu ingin berupaya memberikan kebaikan karena itu yang dia cintai. Dan selalu berupaya untuk menjauhkan keburukan dan gangguan karena itu dia tidak inginkan. Seorang mukmin apabila dia mencintai saudaranya yang lain, maka dianjurkan baginya untuk memberitahukan agar terjadi di sana rasa kasih sayang atau cinta yang berbalas, sehingga adanya saling. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adab Mufrad dan disahihkan oleh Syarbani, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Apabila salah seorang di antara mencintai saudaranya, hendaklah dia beritahukan, dia kabarkan, dia sampaikan, dia katakan, "Inni uhibbuka fillah." Bapak, saudaraku fulan, ambo mencintaimu karena Allah. Coba itu yang muncul dari hati kita atau mulut kita, lalu didengar oleh saudara kita. Apa yang muncul itu? Akan muncullah rasa cinta dan tertepislah semua prasangka-prasangka yang tidak baik. Boleh jadi karena kelalaian kita, karena kesibukan kita, mungkin kita tidak bisa menegur, menyapa sebagian dari teman-teman kita karena kesibukan. Tapi boleh jadi syaitan datang di situ
mengganggu hubungan. Dibilanglah atau misalkan, oh si fulan sudah berubah, oh si fulan sudah berubah. Tapi ketika kita mengatakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, di situ kita akan tahu, wih, sudah, Masya Allah. Maka oleh karena itu juga dianjurkan bagi kita untuk menjawabnya. Alhamdulillahilladzi ahbabtani fihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu mencintaiku karena Dia. Dan ini subhanallah suatu rasa cinta yang akan tertanam di dalam hati. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian mencintai, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa mencintai, beriman sampai kalian mencintai. Lalu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Tidakkah aku beritahukan kepadamu akan sebuah amalan yang jika kalian amalkan, kalian saling mencintai. Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Jadi salam yang kita ucapkan ketika kita ketemu, Assalamualaikum, itu kita sedang menebar cinta, menebar kasih sayang, menjadikan seorang mukmin mencintai mukmin yang lain. Salam, doa, ucapan Assalamualaikum itu sudah cukup. Kalau kita katakan itu adalah ucapan doa, itu sudah cukup mengalahkan semua ucapan-ucapan selamat. Apalagi kita lengkapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta karena Allah dan benci karena Allah itu sebenarnya bukan hal yang sepele, tetapi itu adalah bagian dari bentuk keimanan. Nabi SAW mengatakan, awsaqu awral iman. Tali keiman yang paling kuat itu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yaitu rasa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman.
Siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Mencintai karena Allah apa maknanya? Karena dia adalah orang yang menjalankan agama, taat kepada Allah. Dia menjalankan sunnah. Dia taat melaksanakan agamanya. Lalu kita cintai dia. Walaupun dia adalah orang yang paling jauh nasabnya dari kita. Itu adalah cinta karena Allah. Karena dasarnya, yakni al-hubbu fillah, cinta di dalam mencintai Allah, itu maknanya. Karena dia cinta kepada Allah, dia menjalankan agama Allah, maka kita mencintainya karena dia dalam keadaan itu. Walaupun kita tidak pernah kenal. Wal bughdu fillah, membenci karena Allah, yakni membencinya karena dia tidak di dalam cinta kepada Allah. Dia bermaksiat, dia jauh dari agama, atau malahan terkadang menentang Allah, menentang Rasulnya, lalu kita tidak sukai. Ada muncul tidak senang kita, walaupun dia adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang paling dekat nasabnya dengan kita. Tapi ada rasa ketidaksenangan. Ketidaksenangan ini bukan berarti kita melakukan tindakan anarkis, tidak. Tapi ada yang dia melakukan yang tidak sesuai dengan agama, itu yang kita benci. Dalam keadaan itu, sebagaimana kita sebutkan tadi, kita pengen bagaimana dia kembali. Sebagaimana kita mencintai diri kita itu adalah kembali kepada Allah. Maka di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu, bentuk kelemah lembutan itu harus ada. Karena kita akan menyelamatkan orang dari keterjerumusan dalam jurang. Yang mana pada saat itu mungkin boleh jadi dia tidak merasa bahwasannya dia akan masuk dalam jurang. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mensyaratkan orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu memiliki 3 syarat. Yang pertama, dia harus berilmu. Yang kedua, dia harus bersifat lemah lembut. Yang ketiga, dia harus bersifat sabar dan bijaksana. Berilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, agar yang dia perintahkan itu sesuai dengan agama, yang dia larang itu sesuai dengan agama. Kalau tidak didasari oleh ilmu, boleh jadi dia memerintahkan orang kepada mungkar dan melarang orang dari ma'ruf, kebalikan. Kalau tidak ada dasar ilmu. Lalu dalam beraktivitas amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka cinta kita kepada sesama muslim, harus ada sikap lemah lembut. Kita melihat mungkin saudara kita salah, jangan kita marah-marahi. Tapi hendaklah kita
berbicara dengan dia. Bagaimana kita menyelamatkannya? Benci kita dengan perbuatannya, tapi bukan berarti kita benci kepada fisiknya. Dalam waktu yang sama kita pengen dia itu kembali kepada jalan yang lurus. Maka perlu sikap yang lemah lembut. Dicontohkan seperti lemah lembutnya seorang dokter ketika dia ingin memeriksa atau mengobati pasiennya. Jika dia bersikap kasar kepada pasiennya, maka pasiennya tidak akan menerima apa yang dinasihatinya. Sebagaimana lemah lembutnya seorang guru kepada muridnya. Kalau dia bersikap kasar kepada muridnya, muridnya tidak akan menerima nasihat-nasihat yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, dia harus sabar. Harus bijaksana. Sabar dan bijaksana itu setelah melakukan amar nahi munkar. Maka kita sebutkan tadi bahwasanya bagian dari amar ma'ruf nahi munkar itu adalah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bagian dari bentuk rasa cinta kita sesama muslim. Bukan dalam rangka kita ikut campur orang gitu ya. Tidak. Agama ini kan nafsi-nafsi. Urusan pribadi. Ya. Yang secara umum itu adalah urusan pribadi. Ada yang bagian yang urusan umum, ada urusan pribadi. Maka dalam rangka saling mencintai sesama muslim inilah kita menasihatinya. Sebagaimana hadis tadi yang sudah kita sebutkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW memberikan perumpamaan orang mukmin yang saling mencintai itu. Innamal al-mu'min al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain itu adalah bagaikan bangunan yang satu sama lainnya saling memperkuat. Kalau kita punya dinding, coba satu dinding itu kita bangun, tidak ada dinding yang lain, maka dinding ini akan mudah roboh. Tapi ketika satu sama lain saling terangkai dalam sebuah bangunan, ada yang di atasnya, ada di bawahnya, sehingga menjadikan bangunan itu menjadi kokoh. Maka dalam hal ini diperlukan kebersamaan, diperlukan persatuan, diperlukan rasa cinta satu sama lainnya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan, jika engkau mengaku mencintai seorang karena Allah, lalu ketika dia berbuat dosa, kamu tidak marah padanya, tapi mungkin membiarkannya, maka sesungguhnya kamu tidak mencintainya karena Allah. Kenapa? Karena kita membiarkannya terjerumus dalam neraka. Mungkin dalam bentuk ungkapan oleh orang lain sekarang ini biar aja lah. Itu urusan pribadinya dengan Allah. Ini menambah kepada kita bahwa kita sedang tidak mencintainya karena Allah. Sebab kalau seandainya kita mencintai karena Allah, tadi dasarnya
Kita mencintai dia, untuk dia apa yang kita cintai itu diri kita sendiri. Ibnu Abbas juga dia mengatakan, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berteman karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka dia telah meraih wilayah Allah. Di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan al-Basri dia juga mengatakan, hamba yang dicintai oleh Allah adalah mencintai Allah lewat hambanya, dan mencintai hambanya karena Allah. Al-Bara bin Azib ketika dia menjelaskan tentang kecintaan kepada Ansar, siapa mencintai orang-orang Ansar maka Allah mencintainya, siapa membenci mereka maka Allah membencinya. Dan sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul munafiq bughdul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Nabi SAW mengatakan tanda-tanda keimanan itu adalah mencintai orang-orang Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah membenci orang Ansar. Kenapa itu dijadikan standar oleh Nabi? Karena orang-orang Ansar dia telah membela Rasulullah, melindungi Rasulullah, berkorban untuk Rasulullah dan agamanya. Nah, ketika kita mencintai orang-orang yang membela agama, mencintai orang-orang yang membela Rasulullah, yang melindungi Rasulullah, yang berjuang bersama Rasulullah, berarti pada hakikatnya kita apa? Mencintai Rasulullah. Tapi sebaliknya, ketika kita membenci orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, membenci orang-orang yang berjuang membela agama Allah, maka pada hakikatnya kita sedang membenci Rasulullah. Pada hakikatnya kita sedang membenci agama Allah. Kita lihat bagaimana perjuangan orang-orang Ansar, bagaimana rasa cinta mereka dengan orang-orang Muhajirin, tingkat kepedulian yang sangat luar biasa, yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Yang mana mereka mau di awal kedatangan orang Muhajirin, bahwa orang-orang Ansar rela dengan senang hati mereka berbagi apa yang mereka miliki. Harta, kebun, yang orang Ansar terkenal dengan perkebunannya, dibagi. Malah ada di antara sahabat orang Ansar mengatakan kepada Muhajirin, ya, saya memiliki 2 istri. Anda lihat mana istri saya yang lebih Anda senang. Ya, saya akan talak dia. Nikah. Begitu tingkat kepedulian dan tingkat
cintanya dan pembelaannya kepada orang-orang muhajirin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita raih atau apa yang kita dapatkan ketika kita mencintai Allah, mencintai semua muslim? Apabila kita mencintai muslim, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis amalan yang kita amalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Rasulullah juga mengatakan, "Kama tadinu tudan." Sebagaimana engkau memperlakukan orang, engkau akan diberlakukan seperti itu juga. Rasulullah SAW juga mengatakan, Allah fi auni abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Allah selalu berada di dalam menolong hambanya selama hamba itu selalu berada di dalam menolong saudara yang lain. Dan lebih lagi spesifiknya, wallahu fi hajati abdi madamal abdu fi hajati akhihi. Kita mungkin hampir setiap saat kita punya hajat, punya keperluan. Kalau kita ingin setiap keperluan kita itu kita dapatkan, setiap yang kita inginkan kita dapatkan, maka kuncinya adalah selalulah kita membantu saudara kita dalam segala kebutuhannya. Maka Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Hadis tadi, Allah fi hajati abdi. Allah berada di dalam kebutuhan hamba. Apapun yang kita butuhkan, Allah akan berikan. Madamal abdu fi hajati akhihi. Selama hamba itu berada di dalam memenuhi kebutuhan saudara. Ini tidak akan bisa terwujud Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kecuali didasari oleh rasa cinta sesama muslim. Maka untuk menjaga rasa cinta ini, kita harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan hilangnya rasa cinta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tahasadu, wala tabaghadu, wala tanajashu, wala tadabaru, wala taqata'u, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana." Janganlah saling hasad. Saling hasad. Wala tanajashu. Jangan saling menipu, mengecoh, tidak tulus. Wala tadabar, jangan saling membelakangi. Wala taqata'u, ya,
Wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tadabaru, jangan saling membelakang, wala taqata'u, jangan saling memutuskan. Kalau kita lihat rentetannya itu, hal ini muncul karena pertamanya adanya rasa hasad. Kemudian meningkat hasad itu menyebabkan rasa benci, kemudian saling membelakangi, kemudian saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Maka jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita semua hal-hal yang bisa menyebabkan terputusnya hubungan persahabatan, persaudaraan, atau ukhuwah satu sama lain harus kita jauhi. Nabi SAW juga memberikan kepada kita cara untuk munculkan rasa cinta adalah berbagi hadiah. Di samping tadi salam, alhamdulillah ini adalah gratis, tidak berbuang. Tapi kalau hadiah, sedikit ada pemberian. Nabi SAW mengatakan, tahadu, tahadu. Saling memberi hadiah lah. Pasti sekalian saling mencintai. Karena al-mun'im yuhab. Orang yang memberi nikmat itu dicintai. Mungkin ada orang sekali dikasih, nggak ada pengaruh, 2, 3, 4. Lambat laun akan memberikan pengaruh. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, jangan dimusuhi. Kasih dia hadiah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Maka kegiatan sosial, saudara-saudara yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan sosial juga memberikan dampak positif di dalam dakwah. Maka kegiatan-kegiatan sosial, baik itu pemberian atau pembagian atau yang lainnya, itu akan berdampak ke dalam dakwah kita. Orang-orang yang suka memberi akan dicintai oleh orang-orang lainnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya kepada kita semua. Kita bangun pagi, Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di dalam kesegeraannya pada pagi hari. Bagian dari itu, kita bangun pagi-pagi sebelum subuh, kemudian kita sholat subuh, dan sholat subuh itu masyhudah yang disaksikan oleh para malaikat. Dan ini pertemuan kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan juga, dan semoga jaulah atau safari dakwah kami diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sungai Penuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.